Kali ini saya akan membimbing laporan magang ya. Laporan magang ini dia. Ini saya akan lihat, tetapi sudah pernah sebelumnya saya bimbing. Jadi kita lihatlah dulu ya apa yang pernah saya sarankan sebelumnya. Saya akan membimbing laporan PKL ya. Kalau barangkali sekarang bukan lagi namanya praktik kerja lapangan ya, namanya sudah menjadi laporan magang kalau nggak salah ya. Ini yang sekarang ya, bukan lagi. Nah ini sudah kamu perbaiki saja nanti judulnya ya, ini harus kamu hapus. Jadi kalau kamu membuat analisis ya, bukan menganalisa ya. Jadi di sini bukan menganalisa kerja kita hanya tugasnya menceritakan dan membandingkan dengan teori. Nah, apa yang kita ceritakan atau bandingkan? Pertama, kita pilih, kerjakan, bahas. Nah, ya, oke. Jadi itu yang dimaksud sekarang dengan laporan magang. Nah, kita coba dia. Kita lihat di sini dia sudah membuat apa ya topiknya. Topik yang dibikinnya adalah prosedur penataan arsip dokumen pada PT PLN Persero ULP Medan Johor. Nah, sudah bagus. Kalau sebelumnya belum ada topiknya dibikinnya, nah, ini udah ada dibikinnya ya. Kita dengar lagi. Lihat sekarang buku panduan awal, ada lembar sampul, lembar judul, lembar pernyataan orisinalitas, lembar pengesahan surat keterangan selesai magang, kata pengantar, daftar isi, baru daftar lampiran. Nah, kita lihatlah dulu punya dia. Kita lihat. Nah, ini belum ada lembar judul. Ini namanya lembar sampul. Ya kalau saya kecilkan, ya sudah ada dibuatnya lembar sampul dan lembar judulnya. Mantap. Nah ini semua. Nah sesudah itu kamu masukkan lagi, kamu ulang lagi yang ada di tadi itu ya, dimasukin kemari. Nah tapi di situ dia tidak betul. Nah ini udah ada. Baru sesudah itu lembar pengesahan, baru surat keterangan selesai. Nah ini belum ada, berarti lembar pengesahan ya, tambahkan lembar pengesahan, baru surat keterangan telah selesai magang. Ya, oke. Nah kita lanjut lagi. Sesudah itu, kalau di sini sudah ada, saya lihat surat keterangan selesai magang, sudah bagus. Nah kita lihat lagi ya, terisi daftar lampiran. Nah inilah kamu kata pengantarnya. Nah, baru sesudah itu daftar isi, baru daftar lampiran ya. Nah, jangan lupa daftar tabel, daftar gambar. Nah, daftar lampiran harus ada. Ini terbalik kamu ya, halaman pengesahan bukan di sini. Nah kita lihat latar belakang. Saya lihat tidak ada di sini topik yang kamu ambil ya, tidak ada topik khusus yang kamu bahas. Nah ini kamu buat ya. Jadi kamu harus mencari topik khusus yang akan kamu bahas ya. Jadi ada 1 sampai 10 pekerjaan selama PKL. Nah selama PKL pilih satu saja ya, itu saja ya. Jadi kamu pilih satu yang mana yang akan kamu bahas dalam laporan magangmu ini, karena tidak ada di sini. Ini model laporan magang yang lama ya. Jadi sudah diperbaikinya. Kita lihatlah dulu ya macam mana hasil yang perbaikinnya ini. Latar belakang pendahuluan. Magang merupakan kegiatan mandiri. Pada kegiatan magang ini, praktikan berkesempatan. Nah, pada bagian penataan arsip, nah ini kau perbaiki dulu nih ketikannya nanti ya, salah itu. Nah kita lihat lagi, ini juga kau perbaiki ya, karena bukan karena. Penataan arsip. Nah jadi ini ya bukan apa-apa, ini kan yang kau buat ini mempunyai peranan sangat penting. Itu biasanya merupakan kutipan
Ya, jadi kutipan dari siapa kau ambil itu? Kan bukan kata kau itu. Biasanya para ahli yang menyatakan itu ya. Umpamanya dari Budiono 2023 ya. Jadi tetap saja harus dibikin ya. Karena ini penulisan karya ilmiah, bukan penulisan apa informal. Nah, oh ya bagus. Tujuan PKL. Ya bagus. Jadi di sini kita hanya membahas semua tentang topik, tidak ada lagi membahas yang lain-lain. Nah, kita lihat lagi. Oh iya. Jadi baru pedoman kita lihat dulu ya. Latar belakang, rumusan masalah, batasan masa. Kenapa jadi penulisan skripsi saya buat ini? Nah, halaman 27 coba kita buka. Nah, ini dia. Kita lihat dulu. Sistematika ada dibuat ya. Kita lanjut lagi ya. Bab 2. Apa di sini panduannya? Bab 2 berisi mengenai tempat magang. Berisikan profil perusahaan, deskripsi, topik yang diamati, pembahasan dan hambatan. Nah, ya kita lihat di sini. Profil, deskripsi, pembahasan. Nah, kita buka bab 2 nya. Profil. Nah, ini udah nggak saya baca lah ya. Visi misi, logo, makna logo, filosofi, struktur organisasi. Nah, job deskripsi ya. Nah, jadi kalau kita lihat pedoman ini ya, kita lihat pedoman itu, jadi semua yang tentang profil perusahaan, tempat magang maupun visi misi itu adalah semua 2.1. Baru 2.2 itu deskripsi alat. Nah, bedakannya. Jadi contoh kita lihat punyamu ini. Nah, di deskripsi pekerjaan ini menjadi 2.4. Nah, harusnya ini dia 2.2. Ya, jangan salah. Nah, perbaikilah. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini menjadi 2.3. Ya. Nah, baru 2.3. 2.4 itu pembahasan. Jangan seperti kau punya ini. Ini 2.4. Ya, janganlah. Nah, dalam membuat pembahasan ini kan semua ya memerlukan teori. Ya tidak mungkin kau cerita di sini tanpa ada teori-teori dari para ahli. Ya harus kau kutipan. Ini satu pun tidak ada. Ya harusnya ada kata siapa menyortir. Nah, jadi ada di sini pembahasan. Nah, ini juga di sini. Ini harus pertama ya. Perlu kamu kutip
teori-teori tentang pengarsipan. Nah, ya kan? Semua yang kamu kutip teori itu tentang penataan, prosedur penataan arsip. Jadi kau kutip semua teori-teorinya. Nah, di pembahasan ya, harusnya pembahasan itu ya membandingkan teori dengan kenyataan di PT PLN. Jadi itu yang kita bahas. Kita bandingkanlah tadi tentang topik yang kau pilih di sebelumnya, kau bahas. Nah, udah kau bandingkan, inilah kau ceritakan semua di pembahasan. Paham kau itu ya? Nah, setelah itu baru kau bikin hambatan. Hambatan itu inilah yang kau ceritakan semua hal yang berbeda dengan teori ya. Ya, jadi bukan kau bikin di sini. Jadi hambatan itu bukan hambatan dirimu. Nah, coba kita lihat panduannya supaya kau paham. Kita lihat di sini. Nah, hambatan. Nah, di sini apa saja permasalahan tidak dapat diselesaikan secara teori. Nah, lumrah dan sebagainya. Jadi tidak ada di teori dia ya, perbedaan-perbedaan itulah yang tidak ada kau buat jadi hambatan, bukan tentang kisah-kisah dirimu selama kau magang ya. Nah, kita lanjut lagi ke bab 3. Nah, simpulan memuat nih teori panduannya. Rangkuman hasil pelaksanaan dan pembahasan. Jadi dari pelaksanaan dan pembahasan dari topik. Saran berisi hasil berkaitan dengan hasil pembahasan sesuai dengan topik yang diamati. Ya. Jadi tentang semua. Nah, kita coba yang kau buat. Nah, ini bukan ini ya. Jadi selama PKL itu kesimpulannya bahwa pengarsipan di sana apakah sesuai dengan si teori atau tidak. Kan katanya tadi ini di pedoman dikatakan rangkuman hasil pelaksanaan dan pembahasan. Jadi dari situnya diambil, bukan perasaanmu yang kau ceritakan di sini. Nah, kalau ini kan semua ini yang kau ceritakan ini semua tentang perasaanmu. Pengalaman kerja, ilmu pengetahuan baru, bukan itu. Lihat sekali lagi ya. Ya, kita lihat sekali lagi. Nah, panduannya. Nah, ini kau lihat bagus-bagus. Rangkuman baru sarannya berkaitan dengan pembahasan pelaksanaan magang. Apa yang kau sarankan? Jadi kalau saran secara biasanya ya ini kita ambil dari yang ini tadi. Hambatan ini adalah ini biasanya ketidaksesuaian antara teoritis dan praktis. Nah, inilah yang menjadi hambatan. Setelah itu, kita usulkanlah semua hambatan ini bagaimana membetulkannya di dalam saran. Ya di dalam saran ini. Dalam saran-saran inilah kau bikin.
Nah, bukan tentang hubungan atas karyawan, tidak. Jadi tetap fokus kepada topik yang kau pilih. Kalau ini model lama ini, ya, bukan itu. Barangkali itu ya kau perbaikilah sedikit lagi supaya saya ACC. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.